Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajrul Falah, biasa di channel kita yang kita cintai dan juga kita kembangkan, Fana TV. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Tapi apapun itu, saya berharap bahwa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang ada suatu apapun yang bisa menghambat aktivitas teman-teman dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang masih ada halangan atau apapun yang menyebabkan teman-teman tidak bisa maksimal dalam melakukan kehidupan aktivitasnya, kita di sini berharap agar Allah Subhanahu wa taala segera memulihkan keadaan teman-teman sehingga bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Oke, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di hari Kamis. Insya Allah di hari Kamis ini seperti biasa kita akan berbagi kepada teman-teman seputar kisah-kisah yang semoga itu bisa menginspirasi bagi kita semua dan juga memotivasi untuk bisa terus berbuat kebaikan. Oke, dan kisah ini juga bisa dari kita sendiri atau dari orang lain ataupun dari teman-teman yang sendiri yang ingin mengisahkan kisahnya dan juga ingin dikisahkan di channel kita. Silahkan kirim di email yang sudah kita sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah kepada teman-teman tentang seseorang yang dimana dia itu tidak menyerah ketika dia berada di bawah. Kemudian dengan semangatnya dan juga dengan pengorbanan yang dia lakukan, dia akhirnya bisa sampai ke titik yang menurut kita itu adalah titik yang tinggi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai cerita. Oke teman-teman, pastinya teman-teman punya mimpi dalam kehidupan teman-teman. Dan juga teman-teman pastinya juga punya cita-cita untuk dikejar. Baik dalam latar belakang apapun teman-teman atau kita sendiri, tidak berlaku hal itu. Pastinya setiap orang ingin menjadi orang sukses, tanpa terkecuali dalam tanda petik tingkatan stratanya, baik apapun stratanya, strata ekonomi, strata sosial, dan lain sebagainya. Intinya semua orang ingin jadi orang yang sukses, dan hal ini juga berlaku bagi Abdul. Sebut saja namanya Abdul. Dia adalah seorang anak laki-laki yang pada saat itu usianya cukup muda, karena pada saat itu dia masih duduk di kelas SMP. Dan jika teman-teman tahu, kondisi ekonominya atau latar belakang ekonominya tidaklah setinggi yang teman-teman kira, karena memang dia adalah keluarga yang serba kekurangan, bisa dikatakan seperti itu. Karena dia sendiri tinggal di rumah yang cukup kecil, dan jika kita lihat, kemungkinan kebanyakan orang pasti akan mengatakan tempat itu tidak layak dibuat tempat tinggal. Tapi hal itu tidak menyurutkan si Abdul untuk tetap bisa ingin menjadi orang yang sukses, teman-teman. Jadi dia tidak menjadi orang yang malas dan seakan menyerahkan dirinya kepada nasib ekonomi yang pada saat ini dia rasakan. Jadi apapun dia, bagaimana keadaannya, dia tetap berusaha untuk jadi yang terbaik, baik itu di masyarakat ataupun di sekolah. Jadi dapat dikatakan dia adalah orang yang aktif dan juga anak yang pandai. Hari demi hari dia lalui di sekolah itu, meskipun dengan baju yang lusuh dan juga kotor, tetapi dia tetap
berusaha untuk jadi yang terbaik di tempat dia berada. Hingga pada akhirnya ada seorang guru yang merasa bahwa si Abdul ini adalah anak yang cocok untuk dikasih biaya sekolah untuk ke jenjang selanjutnya. Pada akhirnya setelah lulus, si Abdul ini dikasih beasiswa oleh si guru untuk melanjutkan studinya di SMK penerbangan. Sebagaimana kebiasaannya di MTS dulu atau tempat SMP dia belajar, dia tetap berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di tempatnya, di SMK penerbangan itu. Jadi dia terus berusaha untuk jadi orang yang rajin, tekun, bahkan jujur. Inilah kelebihan dari si Abdul ini. Hingga pada akhirnya dia pun mendapat kesempatan untuk mendaftar di bandara. Pada saat itu dia hanya ditugaskan untuk menjadi tukang juru bersih-bersih saja. Jadi bisa dikatakan dia memulai karirnya di bandara itu dari bawah, yaitu menjadi tukang bersih-bersih. Bukan menjadi alasan untuk dia malu untuk tetap berjuang dan tetap berusaha agar dia menjadi orang yang sukses. Dia tetap melakukan hal itu tanpa rasa malu, dan dia lakukan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan rajin dan dengan tekun. Hal ini menyebabkan si Abdul ini pada tahun berikutnya naik jabatannya menjadi seorang petugas check-in di salah satu maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan apapun itu, dia pada saat itu masuk menjadi bagiannya. Hal ini pun dia lakukan dengan 3 moto kehidupannya itu tadi, dengan penuh rasa tanggung jawab, rajin, dan tekun. Hingga pada akhirnya tahun berikutnya pun akhirnya dia naik kembali, bahkan menjadi pegawai tetap dari satu maskapai penerbangan. Dan teman-teman tahu apa itu maskapainya? Maskapainya adalah Garuda Indonesia. Jadi pada kesempatan itu saya katakan dia berada di puncak karir. Karena apa? Maskapai Garuda Indonesia adalah maskapai yang wah menurut dia. Karena emang mahal dan pastinya gajinya pun banyak sekali. Hingga akhirnya pada saat itu juga dia pun punya rumah sendiri di salah satu kota besar. Bayangkan teman-teman, dari kosong, dari nol, yang dulunya rumahnya tidak layak untuk ditinggali, sekarang dia bisa mempunyai rumah yang layak, bahkan sangat layak untuk ditinggali. Teman-teman, mungkin bagi kita, kebanyakan dari kita banyak yang berpikiran bahwa hanya orang-orang yang mampu, hanya orang-orang yang berduit, dan hanya orang-orang borjuislah yang berhak bermimpi. Orang-orang yang miskin tidak berhak untuk bermimpi. Padahal jika kita lihat secara faktanya, hal itu tidaklah benar. Jadi bagi teman-temanku yang dianggap sebagai orang yang berada di bawah rata-rata, jangan berhenti untuk bermimpi. Tetaplah bermimpi dan milikilah cita-cita kalian, karena itu adalah sesuatu yang berharga buat kalian. Karena itu, wujudkanlah mimpi kalian dan cita-cita kalian dengan maksimal, dengan usaha yang maksimal.
Dan mungkin bagi teman-temanku yang kaya atau di atas rata-rata, yuk jangan merasa kita itu akan selamanya bahagia, karena setiap sesuatu akan berputar, dimana kadang kita akan bahagia dan kadang kita akan merasakan kesepian. So jangan berhenti untuk bermimpi. Jika kalian orang yang memiliki kelebihan, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimaksimalkan oleh kita semua. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga bisa memotivasi kita semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang yang sukses, baik itu di dunia dan di akhirat tentunya. Saya Fajrul Falah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.